Di video ini saya akan menjelaskan tentang Pitagoras dan luas lingkaran untuk persiapan AKM kelas 8 numerasi besok. Good luck, grade 8. Jadi ini tentang Pitagoras ya. Sebuah kapal berlayar sejauh 90 km ke arah timur ya. Jadi ke arah timur nih. Dari titik awal ini ke arah timur sejauh 90 km. Terus kemudian dari titik ini dia belok nih ke arah utara, berarti ke atas sejauh 120 km. Berarti sejauh ini ya. Atau tanya, jarak yang terpendek yang dilalui kapal dari titik awal itu berarti ini nih ya. Jarak yang terpendek yang dilalui kapal dari titik awal ya dari sini ke sini gitu. Kalau yang ini jauh ya 90 120. Kalau langsung dari sini ke sini miring itu jadi cepat. Nah, kalau misalnya ini digambar, ini kelihatan kayak apa nih? Segitiga siku-siku ya. Dan kita mau tahu nih jaraknya dari titik ini, titik awal ke tujuan itu berapa jauh. Nah, kita nggak tahu satu sisi, dua sisi yang lain kita tahu, dan ini segitiga siku-siku. Jadi apa? Apa ini? Ya Pitagoras. Di mana rumusnya itu adalah C square sama dengan A square plus B square, gitu ya. Ini diapalin aja. Jadi selalu kalau segitiganya itu segitiga siku-siku, habis itu dua sisinya diketahui, satu sisi nggak diketahui, terus kamu mesti tahu panjang sisi yang nggak diketahui itu, ya kamu pakai Pitagoras saja, ya. Nah, di sini dia bilang si yang di sini nih di rumus ini adalah sisi yang menghadap sudut 90 derajat. Jadi dari semua sisi yang di sini ada tiga, mana sih yang menghadap ke 90 derajat yang kotak ini? Ya ini nih. Berarti ini adalah C. Sedangkan sisi-sisi yang lainnya ini, ya, sisanya ini, sisa sisi, ini adalah untuk A dan B. Ini bisa A, ini B, atau ini juga bisa A, ini B, terserah. Mau dibalik-balik gak apa-apa. Nah, jarak warna oranye ini berarti C ya. Jadi saya bisa tahu nih, C square ya kita nggak tahu C-nya apa sama dengan 90 square ditambah sama 120 square. Jadi saya menyatakan ini A, di sini B gitu ya. Terus ini gunanya nih, apalin square number gitu ya. C square, 90 square itu ya 9 kali 9, 81 gitu ya. Terus kalau 10 dipangkat 2 kan jadi 100. Jadi 81 kali 100, 81.000. 8.100 maksudnya. Terus yang 120 square ini juga gitu. Jadi aku anggapnya kayak 12 kali 10. Nah, 12 square itu 144. Nah, kalau 10 square itu 100. Jadi 144 itu dikali 100. Jadi 14.400 gitu ya. Terus kemudian ditambah aja. Jadinya totalnya adalah 22.500. Itu sama dengan C square. Nah, yang saya mau tahu kan bukan C square ya. Yang saya mau tahu C. Gimana caranya untuk dapat C-nya? Lah, sekarang ini apa sih pernyataannya? Sebuah angka kalau di square itu jadi 22.500. Apa sih angka yang kalau di squarein itu jadi 22.500? Itu fungsi apa ya? Square root ya. Jadi kalau square root, kalau misalnya kamu square number, kamu square root, hasilnya itu adalah base-nya dari square root itu. Apa sih angka yang di square gitu kan? Nah, jadi di sini pakai square root. Nah, ini juga gunanya lagi untuk kalau apal sama square number. Kita tahu 225 itu kalau itu hasil dari 15 square kan? Jadi habis itu ya saya tulis aja 15, sedangkan 100-nya ini itu dari 10 kali 10, 10 square. Jadi 15 kali 10, 150 kilometer. Terbukti ya, kalau dari sini ke sini langsung 150 kilometer. Tapi kalau kita pakai rute yang dikasih itu 90 tambah 120 itu sama dengan berapa guys? 210 kilometer. Jadi jarak yang terpendek adalah dari sini ke sini diagonal gitu. Langsung menuju ke sana, nggak pakai belok-belok gitu ya. Langsung lurus aja. Oke, terus kemudian yang ini Pitagoras dengan luas lingkaran. Jadi Pitagoras itu bisa berdiri sendiri, tapi bisa juga tergabung sama yang lain. Contohnya kalau di sini itu Pitagoras dengan luas lingkaran, ya. Jadi seorang penyelam dari tim SAR itu mengaitkan diri pada tali sepanjang 25 meter. Ini mestinya pada ya adaannya. Sepanjang 25 meter ya. Jadi ini ada tali nih. Ini penyelamnya dia keikat sama tali 25 meter untuk mencari sisa-sisa bangkai pesawat di dasar laut. Laut yang diselami memiliki kedalaman 20 meter nih. Jadi yang area yang dicari itu tuh sekitar 20 meter ke bawah gitu ya.
dan dasarnya rata gitu. Berapa luas daerah yang mampu dijangkau oleh penyelam tersebut. Jadi kalau ini talinya, ini 20, berarti kalau dia berada di dasar yang sama gitu ya. Berarti intinya ini adalah kalau luas area, berarti kita mencari area lingkaran ini gitu ya. Luas lingkaran ini. Sedangkan luas lingkaran itu adalah apa? Pi times R radius times radius ya. Nah, radius itu yang mana? Dari titiknya tengahnya lingkaran ke circumference-nya si circle. Circumference-nya atau kelilingnya si lingkaran nih, garisnya lingkaran, jarak dari titik tengah ke salah satu titik yang ada di garis lingkaran ini. Itu radius. Ya, 2 kali dari radius itu adalah diameter ya. Nah, sekarang kita lihat. Kalau lihat soalnya kembali nih, kembali lagi ini ke rumus Pitagoras lagi. Karena kenapa? Untuk nyari luas itu kan kita mesti cari radiusnya. Tahu nggak kita radiusnya lingkaran itu apa? Nggak tahu. Tapi kita tahu bahwa, oh kita bisa cari radiusnya dari mana? Ya dari pendekatan Pitagoras, ini adalah kedalamannya, ini adalah panjang talinya penyelam. Kalau misalnya penyelamnya melakukan penyarian di daerah dataran yang sama, gitu ya, tadi dia bilang di dasar laut yang sama, dan dasarnya rata gitu ya. Berarti kan ini adalah radiusnya si lingkaran ini, gitu kan? Nah, jadi gimana nih untuk nyari ini? Nah, balik lagi lihat apa itu segitiga siku-siku. Dua sisi kita tahu panjangnya, kita nggak tahu satu sisi, yaitu yang ini, ya nggak? Jadi kalau kita mau tahu panjangnya ini, maka kita pakai lagi Pitagoras. Nah, di sini dia bilang apa sih? Kembali ke rumus Pitagoras. Kenapa? Karena area pencarian itu berbentuk lingkaran. Berarti butuh apa? Ya butuh area lingkaran. Area lingkaran apa? Tadi saya udah bilang pi times r kali r, ya, di mana r itu jari-jari. Nah, berharap aja kalian ngerti nih. Kenapa kita harus tahu nih sisi yang nggak diketahui di sini? Karena sisi yang ini itu akan menjadi radiusnya lingkaran. Radiusnya. Iya, radiusnya lingkaran jari-jari. Ya. Nah, rumus Pitagoras adalah C square sama dengan A square plus B square. Ingat, C itu adalah yang menghadap 90 derajat. Siapa yang menghadap 90 derajat? 25 ini ya. Sisi yang sepanjangnya 25 ini. Maka saya taruh 25 square, C square sama dengan A square plus B square. Sisi yang lain ini menjadi A atau B gitu ya. Jadi saya buat aja yang diketahui ini A jadi 20 square, terus yang nggak tahu ini adalah B square. Kembali lagi nih, kalau misalnya bisa ingat yang basic-basic square number bagus banget. 25 square itu 625, 20 square itu 400 plus B square. Nah sekarang pertanyaannya, apa sih yang ditambahin 400 itu jadi 625? Ya dikurangin aja dong, 625 kurang 400 itu jadi 225. Tapi itu menjadi B square. Sebuah angka B kalau di squarein itu jadi 225. Itu dari mana? B itu angka apa yang kalau di squarein jadi 225? Square root of 225. Jadi hasilnya berapa? 15 meter. Berarti apa nih? Radiusnya jari-jarinya ini itu adalah 15 meter. Maka luas area pencariannya kita udah tahu rumusnya ini, karena 15-15 ini nggak bisa dibagi 7, itu bukan kelipatan 7, maka kamu bisa pakai yang 3,14. 3,14 dikali 225. Dari mana 225? Karena saya tahu 15 square, 15 square itu adalah 225. Terus kemudian dihitung manual 225 kali 3,14, ya hasilnya adalah 706,5 meter square. Gitu ya. Semoga dari video ini kalian bisa lebih mengerti mengenai penggunaan Pitagoras. Good luck!